anak-anak, berjumpa lagi dalam kegiatan BDR. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 1, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum memulai kegiatan, seperti biasa, mari kita melakukan pembiasaan pagi dengan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sebelum mulai, mari disiapkan dulu. Hari ini kita akan pelajari buku tema 1. Anak-anak bisa mencari halaman 73. Silakan dicari terlebih dahulu. Nah, di halaman 73, di sini anak-anak melihat ada gambar, di mana gambar ini adalah kegiatan anak-anak yang sedang melakukan pembersihan atau merawat diri. Kenapa? Ya, karena tubuh yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita rawat agar selalu sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh kita, karena tubuh yang sehat membuat kita semangat. Betul tidak? Kalau sudah sehat, pasti kita semangat melakukan aktivitas. Nah, sebaliknya jika kita sakit, maka tubuh kita menjadi lemah. Merawat tubuh itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan, anak-anak. Maka dari itu, semua harus bisa merawat tubuh ya. Nah, sekarang perhatikan di layar HP atau laptop anak-anak, perhatikan ini ada gambar telapak tangan. Nah, di sekeliling telapak tangan itu ada apa, anak-anak? Seperti monster ya. Nah, itu sebenarnya namanya kuman. Kuman itu adalah sumber penyakit. Kuman itu bisa berada di mana-mana, tapi dia tidak kelihatan. Kuman itu ada di ujung jari, bisa di ujung jari namanya ini. Kemudian di selah-selah kaki anak-anak nih ada juga kuman. Nah, kuman-kuman inilah yang membuat kita sakit, anak-anak. Maka dari itu, kita harus mengusir si kuman-kuman ini. Ada yang tahu caranya? Tentu saja dengan cara merawat tubuh agar selalu bersih. Paling penting adalah mencuci tangan, mandi, kemudian keramas, dan sebagainya. Nah, perhatikan kembali pada layar. Banyak kegiatan yang membuat tangan kita itu kotor, anak-anak. Contohnya apa? Masih ingat nggak? Pas Sabtu kemarin, anak-anak Bu Guru ajak untuk membuat lukisan dengan cara mengecap, ya kan? Jadi jari anak-anak itu dicap, nah seperti di layar. Tapi anak-anak di sini membuat merak ya. Nah, walaupun tangan anak-anak kotor, anak-anak tidak usah khawatir. Karena tangan yang kotor itu masih bisa dibersihkan dengan cara apa? Mencuci tangan. Dan yang paling bersih lagi, anak-anak bisa melakukan mandi. Nah, ini di layar contoh karya anak-anak kemarin ya. Mencuci tangan dan kaki itu termasuk cara merawat tubuh anak-anak. Kita merawat tubuh agar terhindar dari kuman. Nah, ini ada cerita. Udin, dia melakukan hal yang sama seperti anak-anak, melukis dengan jari. Udin senang sekali. Nah, sekarang pada saat waktu istirahat, Udin lapar dan ingin makan. Tetapi tangan Udin itu masih kotor karena habis menggambar tadi. Apa yang harus Udin lakukan, anak-anak? Nah, ada yang tahu? Coba dipikirkan bersama. Yang harus dilakukan itu seperti pada gambar di layar, yaitu mencuci tangan, mencuci kaki, dan membersihkan bagian tubuh yang terkena kegiatan melukis dengan jari tadi, terkena cat airnya kah, terkena pensil, terkena bekas rautan pensil, dan sebagainya. Itu semua harus dibersihkan sebelum anak-anak makan dan minum atau melakukan aktivitas lainnya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk mencuci tangan itu ada juga caranya. Ada cara mencuci tangan yang benar. Sudah ada yang tahu belum caranya? Bu Guru kasih tahu ya, cara gampangnya untuk mencuci tangan itu ada rumusnya, namanya tepung, laci, puput. Tepung. Nah, kalau tepung itu sebelumnya pertama memberikan tangan anak-anak itu dibasahi dengan air. Kemudian ada tepung, laci, puput. Kalau te-nya itu artinya nih, lihat gambarnya ya. Tuangkan sabun dulu. Tuangkan sabun kemana? Ke te tadi, yaitu telapak tangan ya. Setelah memberikan atau menuangkan sabun di telapak tangan, baru pung. Pungnya itu anak-anak memberi di punggung tangan. Nah, jadi gitu dulu ya. Telapak tangan, setelah telapak tangan diberikan sabun, baru tepung, punggung tangan,
setelah punggung tangannya diberikan sabun, kemudian tadi Bu Guru bilang tepung laci. La-nya itu adalah gosok jari atau selah-selah jari. Te, telapak, pung, punggung, la, selah-selah jari. Kemudian tepung laci sekarang. Nah, setelah selah-selah jari barulah ci. Ci itu artinya kunci. Nah, dikaitkan ini dikunci namanya anak-anak. Tepung laci, sudah ci, sekarang puput. Nah, putnya itu apa ya? Pu yang pertama adalah, lihat pada gambar ini adalah putar ibu jari. Nah, di sana gosok ibu jari ya. Put kan, putar ibu jari. Tepung laci pu, baru pu. Yang kedua put, yang kedua adalah putar lagi ujung jari di dalam tangan. Nah, itu dia rumusnya tepung laci puput. Oke anak-anak, setelah semuanya dilakukan dengan langkah yang benar, barulah kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Apakah tahap selanjutnya? Ada yang tahu? Tentu saja. Mana nih gambarnya? Lama sekali keluar. Mana dia ya? Tunggu ya. Nah, oke, terakhir baru anak-anak kemudian bilaslah hasil tadi anak-anak mencuci tangan dengan langkah-langkah yang benar. Dibilasnya menggunakan air. Nah, sambil menunggu gambarnya tayang, anak-anak masih ingat ya rumusnya? Tepung laci puput. Telapak tangan, punggung tangan, selah-selah jari, kemudian kunci, putar ibu jari, putar telapak tangan. Baru kemudian dibilas air jika sudah lap, menggunakan handuk, memakai handuk maksudnya Bu Guru ya. Nah, setelah dilap memakai handuk, barulah ditutup keran airnya supaya airnya tidak terbuang. Nah, saat proses mencuci tangan tadi juga saat menggunakan sabun ditutup ya keran airnya. Nah, jika sudah, tangan-tangan anak sudah bersih dan bebas dari kuman. Nah, anak-anak, cara lain merawat tubuh itu banyak macamnya, yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Anak-anak pernah nggak nulis? Mungkin ada nulis yang bungkuk, ada nulis yang mereng. Nah, kalau menulis yang benar, waktu ini Bu Guru sudah pernah jelaskan, yaitu caranya dengan duduk yang tegap, ya. Oke. Agar tubuh anak-anak tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Contohnya, seperti gambar ini. Perhatikan di layar. Anak-anak, yang manakah kegiatan menulis dengan posisi yang benar? Yang isi tanda centang ya, yang latarnya biru. Nah, itu kalau yang membungkuk itu tidak boleh anak-anak, itu akan merusak tulang anak-anak. Sedangkan yang berdiri yang duduk tegap saat menulis itu akan membantu anak-anak menjaga kesehatan tubuh, terutama tulang. Nah, saat memegang pensil itu juga ada aturannya anak-anak. Ada aturan yang benar. Ada yang menancap seperti gambar yang pertama, kemudian ada yang dimerengkan seperti gambar yang kedua. Tentu saja cara memegang pensil yang benar adalah gambar yang kedua ya, yang ada centangnya. Sudah anak-anak, itu cara memegang pensil. Dapat juga membantu kita menjaga kesehatan tubuh, terutama tulang di bagian jari jemari anak-anak. Oke, kemudian ada juga kegiatan meletakkan buku yang tepat di meja belajar. Oke, ada yang meletakkan buku di atas paha seperti gambar yang latar biru, itu bukan perbuatan yang benar. Sedangkan posisi meletakkan buku yang tepat itu menaruh buku di atas meja, kemudian posisi atau jarak tubuh dengan meja harus diatur, tidak terlalu dekat maupun tidak terlalu jauh. Jadi posisi meletakkan buku yang tepat itu terdapat pada gambar yang berlatar kuning. Sudah paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut yuk ke pembelajaran kedua karena ini berkaitan. Nah, di pembelajaran 2 ini anak-anak juga diajak untuk membahas bagaimana merawat tubuh dengan cara yang lain. Selain tadi dengan mencuci tangan, kemudian ada mandi dan duduk yang baik saat sedang menulis. Nah, sekarang ada juga anak-anak untuk merawat tulang agar selalu sehat, yaitu dengan berdiri yang tegak agar tulang anak-anak selalu sehat. Contoh kegiatan yang bisa
membuat tulang anak-anak itu berdiri tegak adalah misalnya itu pernah nggak sih berbaris? Nah, waktu kelas 1 kita belum pernah masuk kelas ya, jadi belum pernah berbaris. Mungkin bisa diingat kembali kegiatan anak-anak waktu TK. Sebelum masuk kelas pasti berbaris kan? Disuruh ya sama ibu gurunya bersiap kaki rapat, pegang bahu teman. Nah, seperti itu. Itu namanya kegiatan berbaris. Nah, di buku anak-anak ini juga ada kegiatan belajar berbaris. Nanti kalau sudah kembali ke sekolah, Bu Guru akan ajak anak-anak untuk selalu berbaris sebelum masuk kelas maupun saat pulang sekolah. Jadi kita bisa membuat badan kita tegak sehingga tulang-tulang kita menjadi sehat, ya. Jadi berbaris itu yang rapi, berdirinya juga harus tegap supaya barisannya rapi anak-anak ya. Selain kita melindungi diri kita atau membuat diri kita sehat menggunakan tulang-tulang tadi, merawat tulang, kita juga harus memperhatikan kesehatan mata kita anak-anak. Nah, mata itu perlu cukup cahaya saat kita menulis maupun membaca. Kenapa tidak boleh membaca itu di tempat yang gelap? Karena itu bisa merusak mata anak-anak. Nah, contohnya pada gambar di sini. Beni dia sedang membaca atau Beni ini mau menulis juga ya. Beni itu duduk di dekat jendela. Kenapa? Supaya bisa melihat bacaan atau menulis dengan posisi yang mendapat cahaya agar lebih terang sehingga mata Beni bisa melihat tulisan dengan baik. Matanya Beni pun menjadi sehat. Gitu anak-anak ya. Nah, setelah materi itu tadi, Bu Guru ada tugas buat anak-anak. Nah, tugas anak-anak kali ini adalah anak-anak membuat 5 cara atau lebih cara menjaga kesehatan tubuh anak-anak dan kesehatannya. Silakan kerjakan di buku tulis kotak. Oke anak-anak? Nah, sekian dulu ya materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini sampai akhir. Semangat selalu anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.